Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratib al-Hadad adalah senjata perang. Zaman dulu para sultan, raja, presiden, kalau mau perang mesti yang didatangin ulama. Kenapa? Karena ulama punya banyak masa, jadi dia datang degen niat minta bela tentaranya. Di zaman itu ada seorang sultan datang kepada Al-Mukarram Al-Habib Abdullah Al-Hadad Sohibul Rotib Al-Hadad, dan mengatakan keinginannya minta orang buat bantuin perang. Tapi beliau minta waktu buat berpikir. Hari kemudian didatangi lagi tapi bukan anak murid lagi yang dikasih, malah si sultan yang dikasih kertas beberapa lembar isinya zikir. Ratibul Hadad, Sultan pulang degen keadaan bingung, akhirnya dia suruh anak buah dan seluruh rakyat buat baca ratib selama sebulan. Dan ketika perang, mereka pun meraih kemenangan. Kisah selanjutnya adalah, Guru Mulia Al-Habib Muhammad Soleh bin Abu Bakar Al-Aidrus, Poso, yang biasa disebut Habib Rotan, saat itu sedang berkecamuk perang di mana muslimin dibantai karena minoritas. Kenapa bisa disebut Habib Soleh Rotan? Karena beliau selalu membawa rotan, rotan yang bukan rotan biasa, rotan yang kalau dipakai memukul orang tuh langsung sakit ataupun bisa saja mati. Bahkan dari jauh belum kena dipukul bisa langsung jatuh, sampai rotannya direbut kaum musuh, diperiksa dan dibelah. Ternyata TDK ada apa, hanya rotan biasa saja bentuknya. Lalu beliau Guru Mulia Al-Habib Soleh berkata, ini rotan TDK ana isi senjata apa-apa, ana hanya isi rotan ana pakai Ratibu Al-Hadad. Setiap hari beliau dan laskarnya selalu menggamalkan Ratib Hadad. Selanjutnya kisah Al-Mukarram Al-Habib Muhsin Alatos, beliau wali di zamannya yang sangat disegani bahkan oleh orang-orang Belanda. Beliau kalau sedang duduk di depan rumah beliau, Adnoni Belanda mau lewat dari jauh udah pakai kerudung dan baju rapat hanya untuk menghormati beliau Al-Habib Muhsin. Selepas lewat dari rumahnya dilepas lagi kerudungnya, begitu sangat ditakuti dari wibawanya. Suatu hari beliau ditangkap oleh tentara Belanda. Kenapa? Padahal beliau TDK ikut perang, TDK bawa senjata. Beliau ditangkap karena jadi tukang bikin jimat buat para jawara, seperti si pitung, si jampang, del, jimat yang bikin kebal, jimat yang bikin gak mampan kalau ditembak. Apa isi jimatnya? Ternyata Ratib Hadad. Para jawara dulu belum bisa dan TDK hafal baca ratib. Jadi Habib Muhsin lah yang menuliskan kemudian dijadikan jimat. Ketika dijebloskan ke penjara Habib merasa senang. Belum lapar makanan sudah datang. Desana bisa tenang beribadah. Bangun tidur sholat terus zikir TDK yang ganggu. Tapi, hal yang gak senang bagi tentara Belanda. Sejak menangkap Habib Muhsin Alatos mereka semua ditimpa sakit. Septi kualat. Akhirnya setelah kesepakatan, mereka bilang sama Habib bahwa Habib boleh keluar. Dibukanya pintu penjara. Mempersilahkan beliau keluar dengan ridho. Karena mereka masih takut untuk menarik paksa Habib lagi, tapi Habib menolak. Udah betah di penjara, begitulah hal para wali. Akhirnya mereka tentara Belanda cari cara gimana supaya beliau keluar dari penjara dan mereka bebas dari sakit. Didatangilah Habib Salim bin Toha Al-Hadad untuk membujuk Habib Muhsin mau pulang juga. Asteris itulah beberapa kemuliaan dan karomah dari zikir, Ratib Hadad. Maka senantiasa kita amalkan dan jenggen pernah kita tinggalkan. Kalau zikir lain TDK sempat yang pentingin masih jalankan. Al-Habib Jafar bin Bagir Alatos pernah menyarankan kita untuk membaca Ratib Al-Hadad sebelum kita nyoblos dalam pemilu agar Allah SWT kasih kemenangan untuk agama Nabi Muhammad SAW. Solu ala Muhammad. Dukung terus channel kecil ini agar kami selalu semangat. Itulah tadi karomah dan keutamaan Ratib Al-Hadad. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.